Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qaf ayat 8, surat Qaf ayat 18, tiada satu ucapan pun yang diucapkan oleh kita melainkan ada padanya malaikat pengawas yang selalu hadir. Syekh Utsaimin ketika menafsirkan surat ini, beliau berkata ucapan dalam ayat ini bersifat umum, apakah itu perkataan yang baik ataupun perkataan yang buruk. Namun juga meliputi perkataan yang tidak bermanfaat atau perkataan yang sia-sia. Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Raqibun Atid, Raqib adalah sifat malaikat yang selalu memantau, menjaga dan menjadi saksi. Adapun Atid adalah sifat malaikat yang akan selalu hadir, selalu hadir, tidak pernah absen, dan yang kedua dia akan menjadi tukang catat atau auto save. Jadi kalau misalnya di sistem itu ada namanya kita memilih melakukan save atas data yang kita tulis atau kita buat. Ada juga yang memilih auto save. Auto save itu ketika kita tidak melakukan apapun dia akan melakukan penyimpanan secara otomatis. Nah, malaikat atid atau sifat malaikat atid akan mencatat semua apa yang kita ucapkan, apakah itu perkataan yang baik, perkataan yang buruk atau perkataan yang sia-sia, itu auto save. Itu langsung tersimpan di catatan. Jadi sesuatu yang harus kita menjadi perhatian kita. Selanjutnya Nabi SAW bersabda perkataan dengan bijak dalam berbicara, maka beliau berbicara dalam hadis yang sering mungkin yang populer sudah jamaah ketahui, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam untuk menjaga ucapan. Berkaitan dengan ini ada suatu nasihat yang sangat bagus dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Beliau berkata bahwa perkataan atau yang belum terucap maka kitalah yang menguasainya. Adapun perkataan yang telah terucap maka dialah yang menguasai kita. Jamaah, saya pengen menjelaskan bahwa perkataan itu tidak semata-mata lafaz yang kita ucapkan dalam suatu dialog atau percakapan, tapi lebih dari itu bahwa percakapan sekarang itu termasuk apa yang kita catat dan kita share di media sosial. Jadi jamaah, mohon kita pahami ini bahwa perkataannya tidak semata yang kita ucapkan. Apapun, selain itu apapun yang kita komentari, apapun yang kita share, apapun yang kita tulis, mau di Facebook, mau di WhatsApp, mau di YouTube, mau di Instagram, itu semua termasuk dari perkataan. Demikian kata beliau bahwa kalau kita belum ucapkan, kita belum catat, kita belum komen, maka kita menguasai itu. Kita yang menguasai. Tapi kapan kita share, kita komen, kita reaksi, kita apapun, dialah yang menguasai kita. Jamaah, ini contoh yang nyata kita saksikan kemarin, peristiwa besar demo yang berturut-turut sampai memberi korban harta dan nyawa, jiwa dan semuanya. Itu hal sepele hanya gara-gara dia tidak menguasai apa yang dia sampaikan, jamaah. Jadi kata beliau, maka itu berpikirlah sebelum kita berkata-kata. Berpikirlah sebelum kita memberi komen. Berpikirlah sebelum kita mencatat, merespon. Jadi jamaah, kalau kita perhatikan di medsos misalnya, sambil contoh, sangat gampang kalau kita mengomentari sesuatu yang politik, bersifat apapun, ya itu sangat mengundang nafsu kita untuk memberi komen. Nah, jamaah, di situ kita harus berpikir dengan nasihat ini bahwa apapun yang kita tulis di situ maka dialah yang akan menguasai kita. Berkaitan dengan ini, ada 4 syarat dikatakan suatu perkataan itu bermanfaat, jamaah. Yang pertama adalah apa sih alasan kebutuhan kita berbicara? Ini harus kita ingat, apakah kebutuhan berbicara itu mendatangkan manfaat untuk dunia dan pahala untuk akhirat? Kalau iya, kita ucapkan. Kalau tidak, maka kita sebaiknya kita diam. Yang kedua, berbicara itu kita batasi. Karena jamaah, kalau berbicara itu menurut pakar komunikasi bahwa yang namanya syahwat berbicara itu tiada batasnya, jamaah. Kita buktikan aja, saya kasih contoh, ini contoh nyata, mungkin ini pernah saya alami juga, bahwa kalau kita habis maghrib kita nongkrong atau habis isya kita nongkrong, kita berbicara sama teman-teman itu sampai pagi pun mungkin tidak akan selesai pembicaraan itu. Ini maksudnya jamaah, kalau kita berbicara itu harus kita batasi. Kalau kita tidak membatasi maka tiada akan berakhir. Itu yang kedua. Yang ketiga, tepat sasaran. Jadi kalau kita berbicara jamaah, kita harus melihat pada orang yang tepat dan waktu yang tepat. Kadang-kadang kalau kita berbicara sama anak-anak, teman jamaah, kita harus melihat
apa sih bahasa yang bisa dipahami oleh anak-anak. Kalau kita berbicara sama remaja, kita juga harus melihat apa sih pembicaraan yang mudah dipahami oleh remaja. Demikian juga kalau kita berbicara pada masyarakat umum, maka kita harus memilih redaksi atau diksi bahasa yang mudah dipahami oleh apa yang sedang kita bicarakan. Yang keempat, jamaah, memilih perkataan yang tepat, kalimat yang tepat, sehingga tidak menimbulkan salah persepsi, tidak menimbulkan salah paham. Jamaah, ini hal-hal sepele yang kadang-kadang kita melontarkan ucapan atau respon tanpa kita melihat siapa yang kita ajak bicara. Akhirnya yang kita ajak bicara tersebut tersinggung, baper. Nah, ini bukan salah mereka, jamaah, salah kita. Oleh karena itu, kembali lagi ke nasihat yang tadi, berpikirlah sebelum kita bicara. Jamaah, ada 5 tips berbicara sehingga kita dikatakan cerdas. Ada banyak, tapi saya hanya ambil satu. Kita akan bahas di pertemuan yang lain bahwa yang dikatakan tips agar kita dikatakan cerdas dalam berbicara, satu adalah ini, jamaah, yang penting kita harus banyak melakukan observasi dan mendengar. Jadi jamaah, saya sedikit share bahwa dalam suatu organisasi, di perusahaan atau dimanapun, dikatakan leader atau pemimpin yang baik adalah bukan yang banyak bicara, jamaah, tapi yang banyak mendengar. Nah, ini juga berkaitan dengan hadis Nabi bahwa berkatalah yang baik atau diam ini sangat luar biasa, karena perkataan yang sangat efektif sekali. Kalau kita menjadi leader, menjadi pemimpinan, jadi ketua DKM, ketua panitia, ketua apapun, hendaknya bukan kita yang banyak berbicara dalam kita berproses ya. Kita harus banyak mendengar, mengobservasi, baru kita melontarkan pendapat, komen atau reaksi. Demikian, jamaah, sedikit dari saya bahwa berkaitan dengan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak tadi, bahwa perkataan yang belum kita ucapkan, perkataan yang belum kita catat, kita tulis, maka kitalah yang menguasainya. Tapi sekali perkataan itu sudah keluar, apakah dengan bentuk catatan, ucapan, maka perkataan itu yang akan menguasai kita, bahkan bisa membawa kita ke mudarat atau mungkin juga manfaat. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.